Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, para ibu-ibu, para ummahat, para emak-emak, para akhwat yang semoga insyaallah senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana, sehat semuanya? Berkah? Masih senyum hari ini? Alhamdulillah. Yang penting senyum aja ya. Walaupun ditagih sama debt collector gitu. Oh jangan ya. Yang pasti demi Allah hari ini kita beruntung. Alhamdulillah. Menjadi tamu siapa ini? Tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita datang ke masjid apa ini? Nurul Hidayah. Nurul Hidayah dalam rangka insya Allah juga mencari nur. Pas dengan nama masjidnya Nurul Hidayah, cahaya hidayah. Apa yang dimaksud dengan cahaya hidayah, Ibu? Ya ini. Tidak lain yang kita cari. Al-ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya. Sebelum diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa ilmu, disebut zaman apa? Minadz dzulumat. Zaman apa itu? Kegelapan. Baru setelah itu ketika Nabi diutus, minadz dzulumati ilan nur. Kegelapan apa? Apa di zaman jahiliyah enggak ada matahari? Ada. Bulan? Ada. Tapi kenapa disebut gelap? Sehingga kehidupan manusia tersesat, gelap gulita, sempit. Tidak berperi kemanusiaan, yang ada berperi kehewanan dan keiblisan. Karena tidak ada cahaya ilmu. Alhamdulillah. Semoga kita keluar dari majlis ini, Allah tambahkan kepada kita cahaya untuk kita bisa berjalan di bumi ini, di bumi Allah, dalam keadaan terang benderang, lurus, tidak tersesat, dan mudah, dan sampai kepada ke negeri akhirat dengan selamat.
Dan ini pun bentuk daripada perintah Allah. Ibu-ibu, sejatinya hidup di dunia ini buat apa? Naam, buat berbekal. Buat cari bekal. Karena kita sedang berada di persinggahan menuju perjalanan yang long. Ya, sangat super long. Ada semi long, ada super long. Kalau dunia bukan long, pendek. Ada semi long, alam barzah, alam kubur. Kalau super long itu alam akhir, abadan. Gimana? Sudah punya bekal belum? Waduh. Maka jawabannya justru ini nih sekarang Ustaz. Kita sedang dalam keadaan memupuk bekal, karena kata Allah, wa tazawwadu, berbekalah kalian. Dalam surat apa itu? Al-Baqarah. Ya. Ayat berapa saya lupa, yang pasti surat Al-Baqarah. Ya. Dalam surat Al-Baqarah, wa tazawwadu, berbekalah terus kalian. Lalu kata Allah, fa inna khairaz zadit taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Bukan fulus, Bu. Bukan kedudukan. Maaf, bukan sekedar kecantikan, bukan sekedar harta yang berlimpah. Lah. Dan perlu diketahui oleh semuanya bahwa ketakwaan itu satuan dari dua perkara. Ya, ketakwaan itu satuan dari dua perkara. Salah satu hilang, Anda bukan takwa. Namanya botak ketawa. Salah satu hilang, maka kamu flase. Apa dua perkara tersebut? Apa dua perkara tersebut? Yang menjadi syarat takwa? Al-ilmun nafi' wal-amalus salih. Apa, Bu? Ilmu yang manfaat dan amal yang salih. Hafidhakumullah jami'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa amalan. Allahu Akbar. Itu apa progres kita ya. Udah baca belum tadi pagi itu, zikir pagi itu? Jangan sampai nggak baca itu. Tapi dihadirkan maknanya. Itulah progres kita yang harus kita kejar. Bagaimana dalam keseharian kita terus bertambah ilman nafi'an. Dan semoga rizki pun terus bertambah. Tapi yang thayyib, jangan bang thayyib. Lalu semoga kita pun amalan-amalan saleh di atas kekuatan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Kita memohon kepada Allah ya baik di penghujung kita dan umur kita pun berkah. Pembahasan kita ibu-ibu pada kesempatan siang hari ini ya, saya di WA sama Ibu Nur hafizahullah dan panitia sehingga memilih tema yaitu perbaiki amal di sisa usiamu. Allahu Akbar. Kapan mati ibu-ibu? Oh iya. Berapa sisa usia ibu-ibu? Jawab. Susah jawabnya itu. Ya. Nah, berapa sisa usia ibu berapa? Rek naon, reka mana? Mau ngapain di dunia ini? Mau kemana? Berapa sisa? Kepastian sudah diumumkan. Kullu nafsin mati. Mau kemana? Mati dulu. Yang cantik mati. Yang jelek apalagi kali. Tapi nggak ada yang jelek di sini. Dari saya kali. Subhanallah. Berapa ya coba ayo. Ini pertanyaan muhasabah. Berapa sisa usia ibu berapa? Tapi secara umum, secara person to person, saya dan ibu, maaf saya masih pala 4 lah. Ibu-ibu ada yang pala 6 ya.
Ada yang kepala 5, kebanyakan. Kepala 2 udah pada nggak ada. Ya, tuwe-tuwe semua nih kayaknya. Betul? Nah. Secara person to person sama kita. Tidak apa secara person to person sama. Kapan saya mati, kapan ibu mati, wallahualam sama. Mungkin saya dulu, mungkin yang lebih muda lagi, mungkin yang lebih tua juga. Secara person to person tidak ada yang tahu. Maksudnya sama 50% 50-50 kita. Tetapi secara statistik, ya, secara tadi itu ya. Jadi bahkan Bapak Ibu, Ibu-ibu, maaf. Ada Bapak Ibu di atas ya. Bahkan Bapak Ibu-ibu, di antara tanda hari kiamat, apa Bu di antara tanda hari kiamat? Apa namanya kata Nabi? Mautul faj'ah. Di antara tanda hari kiamat yaitu banyak kematian tiba-tiba. Ya. Banyak kematian tiba-tiba. Ya Allah. Ya. Hari kemarin, tadi malam saya disamperin seseorang. Ya, kebetulan dia pedagang di depan pesantren. Ya, kemarin masih ngobrol. Tadi malam dikabar, Ustaz, Pak Fulan meninggal. Astagfirullah, baru kemarin. Innalillahi. Wafat tiba-tiba, subhanallah. Ini tanda kiamat. Tanda kiamat adalah banyaknya kematian tiba-tiba. Apa mungkin itu terjadi pada kita? Kenapa tidak? Kita keluar dari rumah, bisa serangan mobil, serangan jantung, apalagi Bu? Serangan macam-macam. Hasbunallah. Di mana itu? Di Surakarta apa di mana lagi berita 5 orang dibantai semalam? Tiba-tiba di Indramayu ya. Allah Ustaz. Ya. Nah, maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, sekali lagi secara person to person, baik-baik, muda, sebaya atau tua sama statusnya. Allah katakan dalam surat Luqman ayat 34, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada." Tidak ada yang tahu satu jiwa pun yang apa yang akan dia lakukan esok hari kepastiannya. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di mana kapan dia is dead. Kapan dia mati? Tidak tahu. Ya, itu ilmunya di sisi apa? Allah. Karena bab ajal, bab takdir, bab ghaib. Oke? Namun tentunya secara statistik dan secara global, mohon maaf ya, yang lebih tua tetap lebih cepat mati. Ini Ustadz yang ngomong, nggak boleh bantah ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Betul. Ya, secara statistik. Maaf ya, yang lebih sepuh ya lebih cepat. Ya, secara global. Karena begitulah takaran kita. Mau berapa sih Bu umurnya Bu? Makanya para ulama mengatakan umur itu terbagi, ya ada balita, ada muda, remaja dan muda itu sampai 39. Ya, 40 sampai 59 itu peringatan. Jadi 40 sampai 59 itu peringatan. Apa peringatan? Maksudnya yang sisa lebih dikit. Lebih sedikit daripada yang sudah lewat. Yang sisa lebih sedikit. Secara umum. Dan ada umur senja. Alhamdulillah. Sebetulnya bukan urusan kita berumur atau tidak. Lalu kita menghinakan yang tua, tidak. Tapi memang harus perlu kita ingatkan. Innaka kadihun. Ya.
Naam, dalam surat Al-Insyiqaq ayat 6, ya ayuhan nasu, hai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Sesungguhnya hai manusia, kalian semua berjalan menuju Rabbmu. Dengan susah payah di dunia ini, pasti bertemu sama Allah. Reka mana deui? Mau kemana? Mati. Ya. Lalu kenapa kita katakan secara statistik demikian, dan para ulama mengklasifikasikan ilmu karena umur? Karena kata Nabi, ummati, umur umatku tuh baina sittina wa sab'in. Ya, dalam hadis yang dikeluarkan oleh hadis yang sahih, kata Nabi SAW, umur umatku antara 50 sama 60 70. Standar umum itu. Ada yang lebih, wa qalilun, little saja, dikit aja. Man yajuzu dalik, yang melewati 70. Itu pun gigi udah hilang semua. Gitu kan? Urat sudah banyak asamnya tuh. Darah sudah banyak gulanya kayaknya. Ya? Gitu, sudah mulai banyak kapur-kapur tuh. Subhanallah, tua rentak. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, la ilaha illallah. Sementara muslim wajib beriman. Ya? Jangan lupa daratan, lupa lautan. Muslim harus ingat, wajib beriman bahwasanya ada dua kehidupan. Kehidupan di dunia disebut darul amal. Dunia ini negeri amal, negeri berbekal. Ya, untuk kita petik buahnya di mana? Untuk kita petik hasilnya di mana? Di dunia yang lebih dahsyat lagi, di akhir. Di dunia dulu. Ya. Karena buah amal soleh kita, lihat dalam surat An-Nahl ayat 97. Buah amal soleh kita apa, Bu? Qala man amila salihan. Sapa wong yang senantiasa beramal saleh. An-Nahl ayat 97. Siapa manusia yang senantiasa beramal saleh, min dzakarin aw unsa. Babnya ini bab dunia, karena kita bab amal. Kita masih hidup di mana nih? Di mana? Di dunia. Babnya bab apa? Bab amal. Man amila salihan, siapa yang senantiasa terus beramal saleh, min dzakarin aw unsa, baik lelaki maupun awewe. Maaf ya bahasa pandai. Baik laki-laki maupun wanita. Wa huwa mu'minun, sementara dia pun beriman, seorang muslim. Karena kalaupun kafir beramal apapun gak akan diterima. Ada kafir bangun masjid 1 juta. Tidak akan diterima. Na'udzubillah. Alhamdulillah nikmat Islam. Maka apa Allah bilang? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah janji akan dihidupkan dengan kehidupan yang indah. Kehidupannya indah. Tumakninah. Bahagia. Sejahtera. Jaminan Allah. Terlepas bagaimana keadaan dunianya. Tapi hatinya lapang. Hidupnya tenang. Ya, ceria. Tidak galau. Tidak gundah. Tidak kacau beliau. Ya, tidak sempit. Karena saya sering bilang di majlis ini, jangan sampai kita salah menerjemahkan bahagia. Betapa banyak bunuh diri padahal dia kaya. Betapa banyak nusuk dirinya padahal dia la ilallah. Apalagi sekarang orang-orang kaya khawatir dijarah kali ya. Gaya kacau ya. Nah, maka bahagia itu di mana? Di sini, di hati kita. Ya. Maka ma'asyarul muslimin, lihat Allah akan hidupkan di kehidupan bahagia. Wala najziyannahum.
Lalu Allah katakan, dan kami akan balas. Jaza. Najziyannahum. Apa jaza? Balasan. Ajrahum, pahala amal mereka, bi ahsani ma kanu ya'malun. Dengan yang lebih hebat lagi daripada sekedar amal mereka, yaitu surga. Ya Allah, semoga semuanya penduduk surga. Tanpa mencium bau neraka. Walaupun kebanyakan dari ibu-ibu bukan saya. Ya, bukan laki. Astagfirullah. Semoga Allahumma inna nas'alukal jannah. Kita mohon kepada Allah surga, wa na'udzubika minan nar. Ya. Dan sekali lagi bahwasanya kehidupan ini akan berjalan menuju satu titik di mana kita akan berpindah ke negeri jaza. Negeri apa? Balasan. Enggak ada lagi amal. Negeri memetik buah, memetik hasil, plus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. In khairan fa khairun, bila baik maka buahnya baik dan pertanggungjawabannya enak. Wa in syarran fa syarrun, tapi bila burik maka di akhiratnya pun buruk dan pertanggungjawabannya pun sulit. Allah musta'an. Ya? Maka ma'asyal muslimin, muqaddimahnya apa? Muqaddimahnya alam kubur. Yang mau tidak mau. Kapan? Pasti secara statistik gimana? Umur semakin tua semakin dekat. Apalagi mohon maaf nih, tanpa tentunya semuanya nikmat. Dapat umur nikmat. Berarti 60 pun nikmat, tapi di satu sisi 60 berarti apalagi dalam Sahih Bukhari, Nabi mengatakan, innallaha a'dara lirajulin, Allah kasih udur seseorang, Allah masih mungkin berikan kemudahan untuk dimaafkan, untuk dimudahkan hidayah, hatta balagha sittina sana, sampai dia berumur 60 tahun. 60 tahun masih judi, 60 tahun masih riba, 60 tahun masih belum menutup aurat dengan sempurna, 60 tahun masih liatin goyang dompet, 60 tahun masih jauh dari zikir kepada Allah, biasanya kesorean, tenggelam dalam keadaan gelap. Ya kayak orang bu, jam 6 masih di sawah, coba terlambat dia. Maghrib gak balik. Coba kalau dia jam 5 sudah mulai sadar, oh jam 5 nih, jam 4 nih, jam 6 masih di sawah, biasanya gak balik. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, maka kita perlu mawas diri. Sudahlah, tidak perlu disesali yang telah lalu. Kalau itu baik, katakan alhamdulillah. Perjalanannya dari muda, wah, masya Allah, solehah, bukan tolehah bin tolol. Perjalanannya dari muda, masya Allah, baik. Ya, alhamdulillah. Tinggal ditingkatkan dan istiqamah. Tapi Ustaz, aku punya cerita begini begitu dulu di ya sudahlah. Tutup. Buka lembaran-lembaran dengan optimisme bahwasanya Allah masih memberikan kita nikmat, yang nikmat itu pun harus dipertanggungjawabkan. Jadi selama Allah masih berikan kita umur, berarti masih diberikan kesempatan. Karena yang ditilai bukan awal, ditilai akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu gimana ujung? Dulu soleh, ujungnya toleh, juga gak benar. Bagus sih soleh dari awal. Tapi misalkan dulu kurang soleh, ya sudah. Minta ampun atas perkara yang telah lalu,
Lalu kita perbaiki sisa umur kita. Jangan berterus lurus, jangan berlarut-larut. Apalagi tadi 60 masih belum sadar, biasanya kesorean. Balik ke gelapan, sudah gelap balik. Hasbunallah. Sementara kita apa coklat kali itu masing-masing. Iya, siapa? Suami bela apa? Wih, ibu bela, bapak bela, enggak. Yauma yafirul mar'u min akhi. Ya. Naam. Ya. Allah katakan yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi. Surat apa itu ya? Ya. Yes. Abasa. Yauma yafirul mar'u min akhi, di akhir. Seseorang akan lari dari akhi. Walaupun saudaranya kiai, tetap nggak bisa. Saudaranya ustadz. Apalagi saudaranya koruptor, naudzubillah. Wa ummihi, ibunya. Yang dulu masal begitu sayang. Lari. Wa abih, bapaknya. Bapaknya lari, dia pun lari. Wa sahibati, dari istrinya. Wa bani, dari istri dan suami. Wa bani, dari anaknya. Nggak bisa. Nafsi. Ayo. Selamatkan anfusakum. Selamatkan diri kalian. Ya. Gitu. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nui. Karena setiap jiwa mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Kullukum mas'ul, semua kita akan dipertanggungjawabkan. Maka pasti hidup ini bukan untuk lalai. Bangga-bangga dengan A, B, dan C. Iya, apa sih? Cantik peot. Serius. Ganteng juga sama. Harta mau berapa sih ente? Mau berapa? Sekarang harta bertumpuk pun makannya diet. Serius. Apalagi orang-orang kota. Saya sih masih masakan jengkol sekilo. Kalau ibu, ya paling jengkol satu. Apa sih? Apa ini? Ya, pemimpin dunia. Ya, berapa tahun jadi pemimpin? Sementara pertanggungjawabannya dahsyat di hari kiamat. Allahu Akbar. Apa? Tapi bukan berarti Anda tidak boleh kaya, tidak. Bukan berarti Anda tidak boleh luas, tidak boleh Masya Allah, tidak. Tapi subhanallah, remnya harus cahaya Allah, dan perjalanannya harus benar, dan mindsetnya bukan di sini. Kemana? Mati. Kemana? Mati. Remnya harus Allah, agama, dan agama itu apa sih, Bu? Undang-undang dasar alam semesta itu agama. Cara berpakaian, diatur. Cara makan, cara minum, masuk kamar mandi, apalagi berinteraksi dengan suami, dengan anak, dengan istri, dengan pemerintah, dengan rakyat. Semua frame-nya sudah beres. Dan mindset kita, mumpung masih hidup sebelum darul jaza. Ya, kita menghadapi yaitu negeri balasan. Ya. Maka ikhwah para ummahat sekalian, Allahu Akbar. Kita tidak boleh lupa daratan, kita tidak boleh lupa lautan. Nabi mengingatkan, aksiru, perbanyak dzikra hadimil ladzat, yang bisa menghentikan semua kenikmatan dunia ini. Ya, sepanjang-panjangnya 100 tahun ibu hidup itu. Yang 60 berarti dia tinggal berapa? 40. Tinggal dikit. Itu juga nyampe enggak 100 itu. Ya Allah. Apalagi sekarang sebab kematian lebih banyak. Di zaman Nabi enggak ada yang ketabrak kereta. Ada enggak? Oh, paling ontak. Ya betul. Di zaman Nabi tidak ada yang jatuh dari kesetrum, enggak ada. Di kita, Masya Allah, penyakit aja macam-macam. Urat diasemin, gula didarahin. Apalagi, Bu? Darah ditinggi-tinggiin. Macam-macam di kita ini, kan? Di zaman Nabi nggak ada cerita itu. Ada mungkin ya. Cuma nggak terlalu. Nggak ada ketabrak beca, nggak ada di zaman Nabi. Jatuh dari gedung yang berlantai berapa? 100, nggak ada di zaman Nabi.
Di zaman kita ya Allah sebab kematian. Makanya kata Nabi apa tadi? Di antara tanda hari kiamat itu banyak yang mati mendadak. Dan itu tidak mustahil terjadi pada kita. Allah. Jadi urusannya bukan mati nggak mati. Urusannya satu, bagaimana keadaan Anda ketika Anda mati. Su'ul apa husnul. Yang kedua, bekal apa yang sudah disiapin. Bekal apa? Duit, gedung, tahta, harta, istri 4 kawin lagi, semuanya itu nanti. Pas kita mati. Iya, apa yang ada Bapak? Tidak ada kecuali kesolehan kita. Ya. Ada sebuah cerita, Ibu. Ada sebuah cerita dan ini solusi. Bagaimana kita di penghujung usia kita, semua kita di penghujung, Pak Bu. Wallahi, karena tadi itu tidak ada yang tahu kapan kita mati. Yang pasti tadi setelah statistik, yang lebih tua lebih cepat. Iya, mau kemana coba? Saya doain mau 150 tahun, nggak mau nggak? Mau? Saya nggak mau. Ya, mau ketemu Dajjal, ayo saya doain cepat. Katanya pengen panjang umur, gimana sih? Saya doain yang di sini semua, Allah panjangin umur sampai ketemu Dajjal, mau nggak? Berarti mati kan? Pengen cepat berarti. Hasbunallah. Astagfirullah, semoga Allah bimbing kita. Tapi Ibu, ada cerita Fudail bin Iyad didatangi, bertanya kepada seseorang, Fudail bin Iyad Abu Ali, seorang ulama salaf, namanya siapa? Fudail bin Iyad, kunyahnya siapa? Abu Ali. Kata Fudail, kam atat alaika, berapa umurmu? Kata Fudail, berapa umurmu? Qala, dia jawab, situna sanah, umurku sekarang sudah 60. Ya, umurku sekarang sudah 60. Apa kata Fudail? Qala, anta mundu sittina sanah tasiru ila rabbik. Sesungguhnya engkau dari sejak 60 tahun yang lalu, dari A sampai 60 hari ini, terus berjalan menuju Allah. Terus berjalan menuju kesudahan. Enough. Selesai. Ya? Menuju yaitu masa selesai. Yusiku antablug, dan sudah hampir nyampe perjalananmu. Kalau kata Nabi 60-70 hampir nyampe enggak? Hampir nyampe. Ya? Hampir nyampe. Ya? Faqala rajul, maka laki-laki itu mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi. Bentar lagi nih. Dia bilang innalillah. Ya memang begitu. Innalillah. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami pun memang gimana lagi? Pasti balik. Kembali dan diambil oleh pemiliknya. Lalu Fudail mengatakan, ta'rifu ma taqul? Apakah kau faham arti innalillah itu? Kata Fudail. Apakah kau faham arti innalillah itu? Qala Fudail, ya, taqulu, lalu dia minta penjelasan. Qala taqulu, maka Fudail mengatakan, taqulu inna lillahi abdun. Inna lillahi itu artinya kita ini hamba milik Allah. Tidak ada yang punya, Bu. Yang punyanya satu saat manggil, ya gimana lagi? Ya. Inna lillahi abdun wa ilaihi raji'. Dan kita pasti kembali kepada pemilik. Pemilik akan kembali memanggil kita. Ngambil lagi. Ini cuma amanah, titip bentar nih. Ya. Lalu kata beliau, faman alima annahu abdun lillah abdullah wa annahu ilaihi raji'. Maka barang siapa yang sudah yakin bahwasanya dia hamba Allah dan dia pasti balik, fal ya'lam, hendaknya dia harus mengetahui annahu mauquf, bahwasanya dia suatu saat akan berdiri di hadapan Allah. Ya, wa man alima annahu mauqufun. Dan ini pasti. Wa amma man khafa maqama rabbih,
Kita ini akan berdiri, Bu, di hadapan. Ya, son to person, Bu, dengan Allah ini. Lalu kata beliau, "Wa man alima annahu mauqufun falyalam annahu mas'ulun." Dan siapa yang tahu bahwasanya dia akan berdiri, ketahuilah dia akan diminta pertanggungjawaban. Semua apa yang diucapkan, apa yang diperbuat, apa yang dimiliki, semua la tus'alun, akan ditanya. Nanti saya para ulama bilang apa? Jarum pentol di rumah ditanya. Ya? Naam, akan ditanya. Wa man alima annahu mas'ulun, dan siapa yang tahu bahwasanya dia akan ditanya, terus gimana dong? Falyu'id lis-su'ali jawaba. Maka kalau begitu siapkan jawabannya. Punya mobil berapa? Siapin aja, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Punya kerudung berapa, Bu? Iya, serius. Punya kacamata berapa aja? Hasbunallah. Punya istri, waduh, punya istri berapa ini? Hah? Allah, ditanya sama punya anak berapa? Hah? Punya apa lagi? Ditanya. Lisan kita ditanya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diucapkan, semua gerak-gerik tubuh kita ditanya. Kita harus super hati-hati. Waduh, Ustaz, gimana aku dulunya? Ya sudah, itu kan memang masa lalu. Gimana lagi masa lalu? Kata orang Arab, lan tarji al ayyamul lati madat, hari-hari yang lalu tidak akan kembali. Disesali pun apa manfaatnya? Tapi bersyukur masih ada umur. Berarti masih ada dan tidak boleh pesimis muslim. Kulli ibadiyalladzina asrafu, katakan kata Allah kepada hamba-hambanya dahulu pernah melampaui batas, la taqnatu, jangan pesimis, slow man, tenang. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena sebesar apapun dosa kita, Allah gampang bagi Allah. Yang penting mau tidak balik. Ya, mau tidak kembali. Baik. Lalu rajul, laki-laki tadi bertanya, "Famal hila?" Kalau gitu gimana caranya? Ya, sementara sudah sore, sementara sudah yang sisa atas sedikit. Gimana caranya dong? Agar aku selamat, sementara sudah mau sampai. Sementara mungkin dia punya masa lampau, masa lalu yang kelam. Maka kata Fudail, yasirah, gampang. Kata Fudail, yasirah, alhamdulillah. Inilah para ulama sering bikin apa? Optimis. Kalau ditanya, oh nggak bukti, udah mati kamu dah. Nggak begitu. Gampang, tenang saja. Kok bisa? Iya. Mahia, apa itu? Qala, dengarkan, Bu. Kata beliau, solusinya apa? Ahsin fima baqiya. Perbaikilah di sisa umurmu. Rubahlah keadaan hidupmu kepada yang lebih baik di sisa umurmu. Sisanya tinggal dikit nih. Yang lewat udah banyak. Ahsin fima baqiya yughfar laka ma madha. Maka yang lampau-lampau bila di ujung baik hapus semua. Yang buruknya tentunya, yang baiknya tetap. Yughfar laka ma madha. Fa in asata fima baqiya. Masalahnya, kalau di sisa umurmu kau terus-terusan burik, bin buruk, ya, kau di sisa umurmu yang masih ada kasih nikmat nih, di sisa yang tersisa masih saja kau terus terlena, terlunta-lunta, terbawa syahwat dan syubhat, masih saja, dan seterusnya, maka ukhidha bima madha wa ma baqiya, dosa yang lalu ditarik dan yang sisa pun bertambah dosa. Ini win-win solution. Ternyata Bapak Ibu, ya, itu semua ternyata kalimat itu Nabi pernah ucapkan. Dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani dari Hudzaifah bin Yaman, kata Nabi, man ahsana fima baqiya, siapa yang baik, bagus, soleh, semakin baik di sisa umurnya,
di umur yang tersisa, yang tinggal pendek nih, bentar lagi nih nyampe nih, dan 60, dan 50, mau kemana? Ya? Maka kata Nabi SAW, man ahsana fima baqiya, ghufira lahu fima madha. Maka diampuni yang lalu dari dosa-dosanya. Ya? Tapi waman as'a fima baqiya, sementara bila buruk di sisa umur, sudah dikasih umur, masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, kembali ke jalan Allah, kembali ke cahaya Allah, masih tetap belokok. Togel, apa togel, Bu? Tolol gelo. Masih tetap aja togel. Ya, alay. Semoga nggak jabla ya. Maka bima baqiya, maka Allah akan adab disebabkan dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ngomongnya enak, dengernya enak, tapi prakteknya belum mujahadah. Apakah ustadz dijamin? Tidak ada yang bisa menjamin. Kiai, ulama, tidak. Semua harus menangis. Semua harus mawas diri, muhasabah. Semua harus punya cita-cita tinggi. Aku harus masuk, haram bagiku masuk. Nah gitu. Terus persiapan dengan persiapan matang. Karena pertemuan kita dengan Allah, qul innal mauta alladzi tafiruna minhu, surat Al-Jum'ah, kematian yang kalian lari darinya, fa innahu mulaqikum, pasti akan menjemput kalian. Mau kemana? Ya, summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah, lalu kalian akan dibalikan kepada zat al-alimul ghaibi wasyahadah, itu Allah. Ya Bu, Pak, mawas diri. Bukan berarti kita harus di masjid terus, bukan. Semakin bahagia dengan suami, semakin bahagia dengan anak, semakin sungguh-sungguh untuk perkara dunia, tidak ada masalah. Semakin kaya pun nggak apa-apa. Tapi dengan itu Anda selamat. Dengan itu Anda menjadikan jembatan, perahu hebat. Dengan rumah tangga Anda bisa masuk surga, dengan anak masuk surga, dengan pegawai pekerjaan Anda, dengan usaha Anda. Apa mindsetnya? Makanya penduduk kota Madinah, ibu-ibu, penduduk kota Madinah di zaman itu, di zaman para salaf dahulu mengatakan, penduduk kota Madinah kalau sudah umur 40 tahun, mereka sudah mulai memfokuskan untuk akhirat. Ketika jalan urusan dunia pun yang di otaknya akhirat. Makanya orang yang hebat itu, kata para ulama, orang yang badannya di dunia, otaknya sudah di surga. Itu orang hebat. Orang badannya di dunia, otaknya sudah di surga. Ngapain aja judulnya, pokoknya apa? Supaya masuk, ngapain aja surga. Sehingga dia pun mensafetikan diri dari perkara-perkara yang menghalangi dia masuk surga, dari kesenangan dunia. Karena tidak semua kesenangan dunia itu Allah ridhoi. Kita senang-senang dunia, tidak semuanya. Bahkan kebanyakan kesenangan dunia, apalagi membuat kita lupa, lalai, menyeberangi batasan Allah, justru menghalangi kita dari perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, maka itu solusinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, insya Allah tenang saja. Sudah terlambat apa belum? Wallahi, walaupun mati hari ini belum terlambat. Belum. Walaupun mati nanti sore belum terlambat. Ya, karena masih ada kesempatan untuk balik kepada Allah. Apalagi insya Allah lah. Masih berapa tahun, Bu? 10? 20? Mantap. Ya, masih banyak kesempatan. Tapi ingat, yang tersisa tinggal, itu pun tanpa Anda tahu. Mungkin besok Anda mati. Serius? Iya. Mungkin Anda besok mati, gak tahu kita. Jangan merasa aman. Ya, gitu. Malaikat maut itu, ya, diundang gak diundang? Lihat. Malaikat, ya, mau kemana? Qul innal apa? Kata Allah. Kata Allah dalam Al-Quran itu, aina ma takunu, di mana saja kalian berada, yudrikumul maut, kematian akan
menjumpai kalian walau kuntum fi burujin musyayyada, walaupun kita berada di benteng yang kuat agar malaikat maut tidak bisa masuk. Cek saha, kata siapa? Tidak ada yang bisa menghalangi malaikat maut. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Baik kaum muslimin rahimakumullah. Kalau begitu Ustaz, bagaimana, apa poin-poinnya agar kita bisa maksimum di akhir perjalanan hidup kita? Maka wallahu alam, saya membuat poin-poin, saya dicatat saja dulu poinnya. Nanti penjelasannya singkat-singkat karena khawatir waktunya tidak cukup. Satu, bagaimana memaksimalkan supaya maksimal nih, tinggal dikit soalnya. Jadi kayak orang-orang berlomba tuh kan. Menuju finish tinggal berapa? Setengah perjalanan sudah tuh. Bu, setengah perjalanan sudah. 2/3 perjalanan sudah. Tinggal berapa? 1/3 perjalanan. Gimana? Santai apa nginjek gasnya? Oh, santai, kalah dia. Diinjak lagi gasnya. Ya? Nah, karena kita sudah di penghujung perjalanan. Ya, supaya kita menang. Yang pertama adalah jangan pernah menunda kebaikan. Jangan pernah menunda kebaikan. Yang kedua, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Pertama apa, Bu? Menunda kebaikan. Yang kedua, meremehkan kebaikan. Yang ketiga, paksakan diri. Maksudnya mujahadah, jebak diri. Paksakan diri untuk senantiasa melakukan kegiatan manfaat. Paksakan diri. Jebak. Bukan untuk main game, Bu. Molor-molor, tidak. Untuk senantiasa, ya, baik untuk dirinya maupun agamanya. Apa yang bisa lakukan? Lakukan. Paksakan diri kita. Yang keempat, harus bakhil. Waduh, Fakhruddin nyuruh bakhil gitu. Harus pelit dengan waktu. Bakhil dengan waktu. Jangan ngambur-ngambur waktu, tinggal bentar lagi. Habis tiap hari Instagram, artis dilihatin, terus ngapa? Urusin demo, ngapa? Ini cukup ada demo, tahu. Komentar sini, komentar sana. Tidak produktif. Kita ini berpacu dengan melodi salah. Ya, kita ini berpacu dengan waktu untuk mempersiapkan diri. Kemudian pastikan semua hak orang lain sudah ditunaikan. Yang keberapa itu? Pastikan semua hak orang lain tunaikan. Jangan sampai ada hak yang tidak tertunaikan. Yang keenam, ya, secara khusus implisit, yaitu jangan ada kezaliman kecuali sudah minta halal. Jangan ada kezaliman kecuali sudah minta halal. Kita tidak tahu kezaliman yang keenam, kecuali setelah minta halal. Jangan ada kezaliman kecuali sudah minta halal. Jangan ada kezaliman kecuali setelah minta, kecuali segera minta halal, maksudnya dihalalkan. Minta halal, minta maaf, ya. Yang keberapa? Yang ketujuh, berusaha jangan pernah meminta pujian dan harapan dari orang lain. Jangan pernah minta dipuji, disanjung, ria, ujub. Berpuji ada di sini ya. Jangan pernah minta dipuji, disanjung, ria, ujub, tenar. Nah, ikhlas. Yang keberapa? Nah, yang ke-8, memupuk umur kedua. Menciptakan umur kedua. Maksudnya apa tuh Ustaz? Emang ada berapa umur? Menciptakan umur kedua maksudnya dengan melakukan amal saleh yang pahalanya terus mengalir. Dengan terus melakukan amal saleh yang terus mengalir. Kita mati terus aja tuh. Ke kuburan kita basah.
dengan amal soleh. Yang kesembilan, berakhlak mulia. Karena orang yang berakhlak mulia akan dicintai setelah oleh manusia. Terakhir, tentunya banyak berdoa dan beristighfar. Ya, banyak berdoa dan beristighfar. Banyak berdoa dan beristighfar. Oke. Banyak sebetulnya, ya sudah itu saja 10 bismillah insyaallah ya. Insya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baik. Coba diulang pertama apa, Bu? Jangan tarsok mati ente esok. Nunda-nunda kebaikan. Apalagi? Jangan meremehkan. Barangkali yang ringan itu yang masukkan Anda ke surga. Nanti kita sebut contohnya. Yang ketiga, jebak diri, paksakan diri terus untuk produktif. Semua aktivitas kita manfaat. Nonton bola jam berapa tadi malam? Film Korea gimana, Bu? Masih? Jadi pas nonton film Korea, kata Fudel, pas nonton film Korea, gak apa-apa, tapi siapkan jawabannya katanya. Kalau Allah nanya, siapin jawaban. Kenapa kau nonton filmnya? Pengen Korea. Pengen korengan. Nah, teruskan apa? Harus bakhil dengan waktu. Yang kelima apa sekali lagi? Pastikan semua hak orang lain kita tunaikan. Jangan ada yang nuntut kita maksudnya. Nanti gimana suami? Ibu soleh, tapi suaminya nuntut di akhirat gimana? Anak-anak nuntut gimana? Karena kita tidak tunaikan haknya. Tetangga nuntut gimana? Mungkin sangat mungkin. Walaupun Anda ahli ibadah, tapi kalau ada hak-hak orang lain yang Anda tidak tunaikan, makanya kan tadi ayat yang tadi, seseorang akan lari dari ibunya, dari bapaknya, dari suaminya, dari kenapa? Karena takut dituntut. Sebagian ulama tafsir mengatakan karena takut dituntut, karena saking banyak hak-hak yang harus kita tunaikan. Yang keenam berapa tadi? Tidak ada qadha, zero zalim, Bu. Hidup itu jangan ada zalimnya. Pernah gibah, Bu? Pernah? Waduh, sering Ustaz. Ayo sudah selesai. Pernah gibah, pernah bohongin orang, ngibul, pernah caci, pernah mukul. Apalagi pernah ngejarah. Pernah ngejarah? Haram. Walaupun dikatakan maaf ya, si fulan misalkan apa? Ngambil harta rakyat. Haram. Tadi sebelum masuk ke sini, tapi kayaknya ibunya nggak ngaji. Maksudnya mungkin beliau ngaji tahsin. Ustaz, kalau kami dapat kalau dapat dandang hasil jarahan halal nggak masakan haram sebenarnya. Waduh, Ustaz. Berarti ngejarah ibu kemarin itu. Tapi enggak bukan ya. Ya, dia mungkin hanya sekedar nanya, ya. Masakan dandangnya hasil ngejarah. Haram. Sendalnya dibawa ke masjid haram, tidak diterima salatnya oleh Allah. Sendalnya hasil ngejarah. Ya, jangan pernah minta dipuji. Adapun orang memuji si fulan, ya sudahlah, itu makan kata Allah kabar gembira yang didahulukan. Tapi connecting kita lillah semua. Karena Bu, segagah amal pun amal ibu, kalau ria ujub gubrak, tidak berkualitas. Ya. Dan sebaliknya sekecil amal pun karena Allah netep. Ya, yang keberapa kemarin? Ulangi lagi. Memupuk yaitu usia kedua. Maksudnya melakukan amal saleh yang terus bisa mengalir pahalanya, lalu berakhlak mulia. Karena Bu, jangan-jangan ibu-ibu ditunggu matinya nih. Pas mati syukurin lu mati, lu kemarin mati. Saking jahatnya kita. Saking buriknya akhlak kita. Temperamen, ngedolimi. Tapi kalau ibu, Masya Allah, kalau kita, Masya Allah, akhlak mulia dengan suami, dengan anak, dengan tetangga, ya Allah, ketika meninggal pun nangis semuanya. Bahkan mengenang Bu Fulan, rahimahullah, karena akhlaknya dicintai manusia. Dan terakhir, berdoa dan beristighfar. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Secara umum itu poin-poinnya.
Walaupun secara umum juga insya Allah sudah dipahami maksudnya. Oke. Adapun jangan tunda kebaikan, Bu. Hidayah yang pertama hidayah apa? Hidayah hati. Hati itu cenderung dua. Satu ingin buruk, ingin baik. Ya kan? Ibu hari ini ingin ngaji, itulah hidayah. Maka ketika ingin ngaji, segera ngaji, jangan ditunda. Ingin infak, segera. Itu hidayah jiwa. Jangan-jangan nanti ditunda-tunda setan membuat kita ya. Maka ketika makanya Khalid bin Ma'dan mengatakan, idza fataha laka babul khair, apabila terbuka di depanmu pintu-pintu kebaikan, fal yusri ilaihi, cepat, jangan lama. Fa innahu la yadri mata yughla anhu, karena dia tidak tahu mungkin pintu itu tertutup lagi. Ingin silaturahim, ya sudah, segera itu hati kita lagi ada hidayah itu. Ya, ingin apa? Ingin berinfak, ingin memberikan yatim, ingin share kajian dakwah, ingin ngaji, ingin apapun, ingin kebaikan, itu hidayatul qalbu, hidayatul qalbi, hidayah hati. Maka jangan ditunda, karena hati ini cepat banget ya muqallibal. Hati itu cepat banget berubahnya. Kalau ditunda besok lemes lagi. Gak jadi deh. Apalagi setan paling nggak mau ibu melakukan kebaikan. Ya. Naam, ma'asal muslimkumullah, makanya Allahu Akbar dalam surat Al-Imran ayat 133, surat Al-Hadid ayat 21. Allah bilang apa? Wasari'u, cepat, jangan lambat. Ila maghfirati min rabbikum wa jannah, untuk menggapai ampunan dan surga Allah. Lalu dalam ayat yang lain, sabiqu, berlombalah. Jadi untuk surga, sayembara hadiah yang dahsyat, hendaknya kita bercepat-cepat. Bu, Allah, kita ini kadang-kadang ini mau hujan kayaknya. Coba, semoga berkah ya. Kadang-kadang kita ini lupa ya. Gagah begitu gemerlap dunia. Ya? Luar biasa. Apa yang tinggal di Jakarta, kalau saya di Pandeglang ya sawah doang sama santri. Yang gemerlapan, tapi ketahui segemerlapan apapun kata Allah, itu baru 1% dari rahmat Allah. Allah ciptakan 100 rahmat. Allah simpan di akhirat 99 rahmat. Sangat bodoh kita ngejar-ngejar yang satu rahmat. Walaupun nggak apa-apa punya. Tapi jangan sampai kita terlalaikan. Di sana ada sayembara hebat. Yang di situ ada 99 rahmat. Gak kebayang satu rahmat aja begini gemerlapnya. Luar biasa. Gimana yang 99, Bu? Allahu Akbar, gak kebayang. Surga. Ya. Maka jangan sampai kita lalai. Segera. Kalau kita diumumkan di tempat fulan akan dibagikan seorang satu batang 100 kilo emas antam. Gimana? Nabrak. Nanti di akhir, wallahi, apa ibu tidak percaya? Demi Allah. Ya, kata Nabi, rumah di surga itu lempengannya apa? Lempengan emas. Ya. Kemudian batunya lu'lu wal marjan. Allah, tajri min tahtiha. Allah, kenikmatan. Tidak akan tua, tidak akan sakit. Enggak ada WC. Kadang ada yang kencing. Ludahnya kesturi. Loh. Dan setiap hari kenikmatan, tidak lagi ada sholat. Tidak lagi berpuasa, selesai. Lalu Anda lupa itu, tidak Anda kejar, cepat. Untuk menggapai itu, tarsok, mati besok. Tarsok itu antara setan mengelabui kita, sehingga kita tidak lagi terspiritkan, atau dead is dead. Mati. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jangan pernah meremehkan amal saleh. Ibu, apa ibu tahu apa amal yang membuat ibu bisa masuk surga? Belum tahu. Ya,
Nggak mesti yang besar. Allah kan yang punya surga Allah. Allah kasih surga buat siapa yang dikehendaki. Barangkali, ya, barangkali subhanallah, ternyata amalan kecil itu yang masukkan ibu ke surga. Makanya kata Nabi, la tahqiruna minal ma'rufi syai'an. Jangan suka nganggap remeh kebaikan walaupun sedikit, walaupun sekedar ketemu temanmu dengan wajah yang ceria. Nabi bercerita, ya, Nabi bercerita tentang seseorang yang masuk surga diampuni dosanya gara-gara apa? Satu, wanita penzina di Bani Israel ngasih makan anjing. Gimana ngasih makan anak yatim tuh? Hanya ngasihkan anjing. Yang satu lagi masuk surga gara-gara apa? Gara-gara ada ranting di jalan. Dia geserin. Lalu dia bilang, waduh ini khawatir menyakiti muslim yang berlalang. Subah gara-gara remeh sekali. Maka jangan remeh. Bercengkrama dengan suami, dengan anak. Di rumah banyak sekali hal-hal yang sederhana tapi jadi amal saleh. Ketemu tetangga, assalamualaikum. Jangan dianggap remeh. Tukang parkir, ya kasih 5.000 walaupun harus 2.000 misalnya cuma 2.000. Jangan remehkan. Ya, makanya kata Nabi SAW, wattaqun nar. Takutilah neraka oleh kalian walau bisyikki tamrah, walaupun cuma sebilah buah kurma. Ya, kadang-kadang kita meremehkan apa? Meremehkan sedekah 2.000, 5.000. Ya, apalagi dari itu. Lihat kata Nabi, man tasaddaqa bi adli tamrah min kasbin thayyib. Siapa yang bersedekah walaupun cuma sebiji kurma. Satu. Remeh kan buat ibu-ibu? Wih, remeh enggak? Remeh. Karena kebelinya 10 kilo bisa. Satu saja. Lalu kata Nabi, siapa yang bersedekah satu biji kurma, la yaqbalullahu illa thayyib, dan dia dari harta yang thayyib, dan Allah terima kecuali yang thayyib, maka fa innallaha yataqabbalu bi yaminihi, maka Allah terima satu biji itu dengan tangan tangan kanannya. Summa yurabbiha li sahibiha, lalu Allah pupuk itu kurma sebagaimana seseorang memupuk anak untanya yang dia cintai semakin besar sampai misl hatta yakuna misl jabal, sampai sebiji kurma itu bisa sebesar gunung besarnya di sisi Allah. Jangan remehkan. Apa bu? Baju kebanyakan? Lagi. Ustaz ini jelek, udah. Jelek Anda jelek. Bagi dia Allah. Saya sering ya, kadang-kadang share ya, untuk jamaah pengajian. Kami ada pengajian minimal 1.500, 2.000 yang datang. Mana miskin masyarakat. Ya. Ini pun kita ada program untuk bagikan sembako dan sebagainya. Kadang-kadang saya kumpul itu baju ibu-ibu. Subhanallah. Ya. Itu baju mungkin menurut kita nangis dikasih. Ya. Maka jangan remehkan kebaikan sedih. Makanya Nabi, kalau kita masak gimana bu? Perbanyak apanya? Kuahnya apa dagingnya? Dagingnya kuahnya. Jangan remehkan. Kuah, ya sudah. Ya, lalu bagikan ke tetangga. Jangan dianggap remeh. Ya, jangan nggak remeh kebaikan. Kemudian masul muslimin, jebak diri kita, paksa diri kita.
di rumahnya, di kantornya, ya, di mana saja isinya manfaat. Makanya kata Hasan Al-Basri, adraktu qauman ya al-waqtu indahum agla minad dananir. Aku temukan satu kaum di mana waktu lebih berharga bagi dia daripada emas. Kalau kita the time is money katanya. Lah. Yes, itu ahlud dunia. Tapi kalau kita the time is amal. Karena sisa waktu tinggal dikit. The time is amal. Ya, bukan betul boleh saja the time is money. Ya, tapi dalam rangka itu kita beramal, ya. Karena ibu-ibu subhanallah, sekali lagi umur kita ini juga akan diminta pertanggungjawaban. Kata Nabi, tidak akan bisa bergerak kakimu tuh sampai kau bisa ditanya tentang umurnya, tentang masa mudanya, dipakai apa. Maka sisa tinggal dikit apa masih banyak? Habis liatin TikTok, habis liatin Korea, habis sinetron. Ya Allah, sayang banget lewat. Tanpa nambah iman, nambah takut. Lah, maka tinggalkan. Ya, apalagi Allah, ya. Dari bangun subuh sampai tidur lagi. Oh ya lah. Digesek-gesek. Ya, Instagram lah, TikTok lah, Allahu Akbar. Ya sudah, nggak apa-apa Instagram. Ustadz Fulan kajiannya dengerin, nggak apa-apa. Yang nambah iman, ya sesekali Sofi yang nggak apa-apa. Jangan nyopi terus, nyopi. Berita politik, polongoti leletik. Berita artis, gaya hidup, pantas. Suaminya pusing, bentar-bentar minta A, B. Karena lihatnya apa? Kasihan tuh suami. Astagfirullahaladzim, lupa dan lalai. Ayo Pak Bu, ibu-ibu ya, secara khusus itu jangan disia-siakan waktu kita, ya, karena waktu itu modal. Karena sampai Allah bersumpah, demi umurmu, demi usiamu, demi waktumu, wal asri, kalian itu rugi semua dalam mengarungi umur kalian. Ya Allah udah cap kita gitu. Kalian rugi semua, tidak ada beruntung dalam mengarungi umur kalian, kecuali yang diisi umurnya ila ladina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tuh isi umurmu dengan itu, kata Allah. Sudah tahu, kita sudah hafal semuanya, cuma kadang-kadang lalai. Nuntut hak aja. Bu, jangan pernah nuntut hak. Ya, maksudnya betul, hak kita harus ditunaikan, hak kita. Tetapi ketahuilah bahwasanya di pundak Anda banyak kewajiban. Gimana Bu? Kewajiban ke suami udah belum? Goyang dompet nih. Jangan-jangan digambreng nih, tiap hari nyerocos. Taat enggak? Ya, bongkar aib suami. Taat tidak. Hasbunallah wa wakil. Nuntut, mana hakku? Lu mana kewajibanmu? Di akhirat kita tidak ditanya hak, di akhirat kita ditanya kewajiban. Kepada anak gimana, sudah beres belum? Sama tetangga hak kewajibannya gimana? Bu, dipreteli satu-satu, jangan sampai mereka nuntut kita. Kalaupun kita ahli ibadah, tapi kalau banyak yang nuntut, masalah. Ya, sehingga kita pun jangan ada kedoliman. Karena ketika ada hak yang tidak tunaikan, kita mendolimi. Apalagi sampai terang-terangan kita mendolimi, ngambil hartanya, menghancurkan kehormatannya, ngejarahnya, terus begitu. Ibu-ibu nanti yang dolim, ya. Kalau terdolimi masih oke lah, ya. Kalaupun kita boleh kita mengangkat kedoliman, tapi kalau terdolimi masih oke. Kalaupun kita tidak ambil di dunia, kita bisa tenang saja. Ibu kan butuh pahala kan? Silakan saja terdolimi terus, nggak apa-apa. Tapi jangan juga. Serius. Kalau terdolimi masih mending, Bu. Kita punya celengan yang ngomongin ibu, bodoh amat. Ya, yang ngambil harta kita yang ini dan seterusnya, walaupun boleh kita ambil hak kita, tetapi ketika kita tidak dapatkan, masih mending terdolimi daripada mendolimi. Ya, saya akan bacakan Nabi Yesus mengatakan apa?
Man kanat lahu madlamatu li akhi min irdin aw syai'in falyuhallil minhu al-yawm. Siapa yang punya kedoliman segera minta halal hari ini. Kenapa? Sebelum datang hari yang tidak ada lagi manfaat dinar dan dirham. Lalu kata Nabi, kalau dia punya amal saleh, ya, maka yang terdolimi akan dibalas dengan amal soleh kita. Habis bu, karena banyak yang menuntut habis amal soleh. Piye yang apa? Rakyat Indonesia masih ngantri itu, minta haknya. Atau suami kita, anak masih ngantri, tetangga masih ngantri minta hak. Hasbunallah. Maka karena nggak bisa lagi dibalas dengan amal solehnya, keburukan mereka ditimpakan ke kita. Itu namanya apa? Muflis. Apa muflis? Bangkrut. Atadruna manil muflis? Bawa amal soleh segudang, tapi akhirnya dia nanggung dosa orang. Gara-gara, makanya kata Nabi, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kedoliman itu kegelapan dari kiamat. Enak memang ngedolimi orang nih. Jadi pemerintah dolim, misalkan jadi rakyat dolim, jadi suami dolim, jadi istri. Gak enak memang. Apa dengan sombongnya dia bisa, semuanya kumaha cek saya wae. Gimana aku saya enak mendolimi memang gagah. Tapi tunggu tanggal tuntutannya. Maka harus zero dolim. Baik, kemudian lakukan semua amal bu karena ikhlas. Sedikit ikhlas berkah. Ibu tahu yang pertama kali masuk neraka siapa? 3 kelompok. 1 yang suka bersedekah. Yang kedua penuntut ilmu dan pembaca Quran. Yang ketiga mujahid, gede-gede semua tuh amalnya tuh. Sampai Abu Hurairah Sahih Muslim, sampai Abu Hurairah pingsan ketika menyebut ketika meriwayatkan hadis ini. Awwalu man tusa'aru bihin nar. Yang pertama kali akan dimasukkan ke neraka 3. 1 yaitu seorang penuntut ilmu dan pembaca Al-Qur'an. Ditanya, apa yang kalau aku nuntut ilmu? Sudah dikasih nikmat, sudah tertena di alim, dia pembaca Quran. Kata Allah, kadzabta dusta kau. Kau menuntut ilmu dan mengajarkan Al-Quran supaya ditenar sebagai seorang alim. Ulama sejuta umat misalkan. Pencitraan. Ya, ingin disanjung. Yang satu sedekah, mas tidak ada satu lubang kecuali kututupi dengan sedekah. Kata Allah, dusta kau. Kau sedekah ingin dikenal sebagai seorang dermawan. Yang satu terus berjihad. Dusta kata Allah. Engkau berjihad untuk supaya tetap sebagai seorang pahlawan. Gubrak. Namanya bagus-bagus. Tidak berkualitas. Makanya nggak usah kita ini pengen dipuji orang, disanjung orang, ria, bikin status ceklek tahajud nih. OTW Makkah. Dan yang like lalu hidung makin bengkak. Gubrak, sudah selesai. Kalau bisa bu, harus memiliki amalan-amalan tersendiri dan bersembunyi bu. Sholat tahajud, baca Quran, dzikir, sedekah. Banyak cerita orang-orang meninggal baru tahu dia yang sedekah. Dia taruh di tangan kanannya, tangan kirinya dia nggak tahu kata dia. Dia sembunyikan. Hanya Allah. Maka kuatkan ikhlas. Mungkin dulu kita beramal ya banyak yang nggak ikhlasnya, ya sekarang sudah bisa. Di sisi amal kita. Kemudian memupuk umur kedua. Ya, Nabi SAW mengatakan di antara yang akan mengikuti mukmin sampai kuburannya setelah mati saat ada 7. Pertama ilmu yang manfaat yang dia tebarkan. Yang kedua anak yang saleh. Yang ketiga mushaf yang dia wariskan. Masya Allah. Ibu wakafkan mushaf, dibaca, Masya Allah. Apalagi bu, masjid yang dia bangun. Ya. Kemudian baitan libni sabil, rumah untuk ibnu sabil. Rumah singgah atau ya pesantren mungkin sekarang, Pak. Pesantren, asrama. Ya, untuk tempat singgah para penuntut ilmu di jalan Allah. Atau nahrun ajrah, yaitu ada sungai yang dijalankan atau sumur yang digali. Sedekatun, ya, na'am, dan sedekah yang dia keluarkan. Na'am, maka itu semuanya disebut sedekah jariyah. Jariyah itu mengalir terus. Ayo. Itu namanya umur kedua. Ibu mati, ibu wafat, terus mengalir. Semoga Allah berikan kita keikhlasan, ya. Lalu berakhlak mulia, jelas.
Kenapa Bu berakhlak mulia? Karena Masya Allah, yang berakhlak mulia itu umurnya panjang. Kata para ulama, di antara makna panjang umur, dikenang. Bahkan tidak diharapkan mati oleh suaminya, nggak ngarepin mati. Anaknya sama, tetangganya juga. Coba kalau akhlaknya buruk, kapan dia mati ya? Pas mati syukurin. Dari kemarin apa mati? Hah? Iya. Jangan sampai ibu hidup diharapin matinya loh. Ya, karena ibu jahat, temperamen, ya, ucapan menyakiti. Orang nunggu kapan dia mati, Allah matiin dia ya Allah. Kayak Yahudi, coba Yahudi. Siapa yang nggak mendoakan Yahudi? Allah, ya. Ketika dia hancur semua bersyukur. Tapi kalau jadilah kita ini pelukis indah di bumi ini. Ketika kita meninggal, orang mengenang lukisan kita. Siapa yang tidak, Masya Allah, mengenang Imam Syafi'i, Imam Malik, para ulama? Ya, karena memang mereka telah melukis yang terakhir. Banyak berdoa tentunya. Ya muqallibal qulub, Allahumma inni as'alukal husnal khatimah, inni as'alukal jannah, ya, dan seterusnya, dan banyak istighfar. Ya, minta ampun. Yang lalu ya Allah sudahlah, ya, tolong ditutup. Rabbik firli, Allah maghfirli, Rabbana gfir lana dzunubana. Minta ampun, minta ampun. Nabi saja tiap hari berapa? Tidak kurang dari 100 kali, ya. Maaf. Itu barangkali secara umum dan singkat bahwa bagaimana supaya kita maksimal, ya, ya, di akhir penghujung. Allah mudah ngomongnya, mudah dengerinnya, apalagi tinggal diam-diam aja dudukan sambil ngopi itu ya, dengerin. Tinggal kita bagaimana mujahadah mengamalkannya, memanfaatkannya. Barakallahu fikum Bapak Ibu, ibu-ibu yang sangat Allah. Ya, silakan saya serahkan ke panitia jam 11 kurang seperempat. Apakah ada yang mau bertanya? Sebelum saya tutup seperti biasa, ya, saya bawa ini baru saja kami mulai pembangunan asrama putri, karena yang sekarang sudah full asrama yang ada, ya barangkali saja ada punya teman-teman, rekan-rekan yang Allah luaskan rezekinya, ya bisa ikut membantu pembangunan pesantren asrama putri di pesantren Solihin, ya. Saya kasih ke panitia atau nanti siapa yang ini ada di sini, ya. Ya, saya kasih ke siapa ini? Ya. Dan ada juga proposalnya, barangkali yang butuh proposalnya ada. Ya, ini kan nyanyi ya dana, dana. Buat saya bukanlah, buat saya cukup, alhamdulillah, ya. Buat saya alhamdulillah cukup. Nah, baik, ya. Cukup ya, nggak ada yang tanya kan? Tidak ada yang tanya, semoga tidak ada yang tanya, ya Allah, semoga ada yang tanya. Paling suka saya nggak ada yang nanya. Ibu nanya lagi, bismillah, ayo. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Pak Ustaz, apabila kita pada zaman kita belum hijrah, kita lupa menjalankan kewajiban hak orang lain. Sepertinya haknya apa? Harta atau apa? Mungkin kekurangan, misalnya dalam soal pembantu ya Pak. Oke. Gajinya. Oke. Mungkin perhitungannya ada yang kurang. Ada yang kurang. Oke. Gitu. Oke. Sebentar orang udah nggak ada Pak Ustaz. Bagaimana? Pertanyaan bagus. Pertama, alhamdulillah, ini ada kalimat yang indah banget yang beliau ucapkan, kalimat hijrah. Ini gagah. Dan setiap kita harus hijrah. Hijrah yang paling wajib hijrah amal. Kalau hijrah tempat dari mana? Dari Amerika ke Indonesia, itu sekarang tidak semua orang bisa. Tapi hijrah amal. Hijrah dari amal buruk, dari syirik kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah, dari maksiat kepada taat, ya, dari akhlak buruk kepada akhlak mulia. Itu hijrah wajib. Alhamdulillah. Dan kita sudah mendapatkan nikmat hijrah dan tinggal dipupuk nih dengan istiqomah menuntut ilmu. Baik, sesuai dengan pertanyaan, saya balik nanya, pembantu itu sudah wafat, tidak tahu kemana, tidak tahu keluarganya, sama sekali loss, ya sudah. Kalau memang loss seperti itu, ibu takar saja berapa kekurangannya,
Katakan 1.000 rupiah. Oke. Maka 1.000 rupiah ini infakkan pahalanya untuk si fulan itu. Satu. Bukan untuk Anda. Ya, tapi insya Allah Anda dapat pahala juga gitu. Tapi pahalanya untuk si fulan. Namun satu saat si fulannya datang, ketahuan, ada, tahu kita alamat, wajib Anda bayar. Maaf, wajib Anda temui. Lalu sampaikan. Aku dulu punya kedoliman harta, kau kurang. Gimana? Tapi aku sudah sedekahkan atasmu. Suruh siapa sedekah? Sini. Ya sudah, ibu wajib bayar. Berarti sedekah yang tadi pindah ke ibu. Sedekah yang awal 1.000 tadi pindah ke ibu karena dia minta duit 1.000. Ya, jadi seperti itu. Nah, semoga Allah mudahkan. Nah, ada yang lain? Assalamualaikum Ustazah. Pak Ustaz. Lanjut. Pak Ustaz. Ya, nah. Kan tadi kalau amal itu ya. Masing-masing. Mana yang nanya nih? Oke, siap Bu. Terus ada tuh kalau kita suka bilang sama teman, nanti kalau saya sudah nggak ada, tolong panggil saya. Oke, bagus. Itu memang begitu apa gimana? Pertanyaan bagus. Nah. Ya, Pak, satu lagi ada titipan. Oke. Titip. Jadi kalau tadi beramal itu kan harus diam-diam. Nah. Terus kita kan nggak bekerja. Itu dari suami. Itu maksudnya diam-diam. Pertanyaan bagus. Iya. Terima kasih. Iya. Pertama apa Bu ya tadi? Pertama ya? Ini MM. MM. Oke, MM. Ya. Ya. Maaf. Gini. Ada fase di mana kita harus mempertanggungjawabkan amal kita. Fase apa Bu? Fase timbangan amal. Fase hisab audit, hisab ditanya satu persatu. Fase penerimaan buku catatan. Ya kan? Fase penerimaan buku catatan. Fase timbangan, fase penerimaan buku catatan, fase pertanyaan itu MM. Masing-masing nggak bisa. Lalu kita pun harus melewati jembatan. Salahnya jembatannya bukan Ciliwung nih Bu ya. Neraka Jahanam. Yang jembatannya lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang kata dia. Nah, setelah beres fase-fase pertanjuan masing-masing, ya, si fulan maaf ke neraka, si fulan ke surga. Dan di situ ada namanya syafaat, pertolongan. Syafaat itu satu, menyegerakan masuk ke surga. Ya, gitu. Satu syafaat yang segera dia sudah calon surga, tapi masih nunggu minta disegerakan. Yang kedua, gak jadi masuk neraka. Harusnya di neraka. Harusnya terjerumus. Maka anaknya manggil, Umi, ya Rab ummiku. Ustadznya manggil Ustadz, itu muridku dulu. Malaikat. Rasulullah SAW juga memberikan syafaat yang paling besar di syafaat Rasulullah. Atau dia sudah masuk neraka, diangkat dengan syafaat. Makanya kata Hasan Basri, kalau kau tidak temukan aku, cari aku di neraka. Maksudnya kasih aku syafaat. Ya. Nah, tentunya tapi di sini pembahasannya panjang. Ya, pemberi syafaatnya harus Allah ridhoi, yang dikasih syafaatnya Allah yang pemberi syafaatnya yang Allah izinkan, yang diri syafaatnya yang Allah ridho. Dan siapa mereka? Tentunya yang paling utama secara umum orang Islam dan yang bertauhid kepada Allah. Yang betul-betul tauhidnya lurus, la ilaha illallah. Ya. Adapun yang kedua, apa yang kedua tadi? Maaf. Oh, diam-diam. Baik. Naam, iya. Tentunya sedekah dari harta kita. Nah, terus gimana harta suami? Nah, harta suami ini ada dua. Harta suami yang kepemilikannya sudah pindah ke kita, hadiah suami. Ya. Kasih hadiah ke kita. Masya Allah, hadiah suami. Atau kita punya bisnis, atau kita punya warisan dari umi kita, abah kita, ngawarisin kita, itu hak prerogatif kita. Maka kita biar berinfak. Berselisih para ulama tentang Anda kerja, diizinkan suami. Yang sahih,
Kalau Anda kerja diizinkan suami yang hukum asalnya Anda tidak boleh kerja. Hukum asalnya Anda berbakti dengan Anda kerja dengan izin suami, maka adabnya tetap harus izin. Karena harta Anda tidak totaliti, di situ ada izin suami Anda bekerja. Bagaimana kalau nafkah, Ustaz? Nah, nafkah ini ada dua. Ada nafkah, maksudnya nafkah bulanan misalkan ya, nafkah bulanan. Selama bulan belum selesai nggak boleh dikeluarkan. Nafkah bulan apa nih? September. Ya. September sekarang ya. Nafkah bulan September. Selama tinggal tanggal 30 belum selesai nggak boleh ibu berinfak dengan harta itu. Harta kalau dia dari suami ya. Suami ngasih ibu berapa? 100 juta sebulan. Masya Allah. Ampun. Iya ampun, amin maksudnya. Ibu dikasih 100 juta katakan sebulan, Masya Allah. Tapi selama sampai tanggal 30, tidak boleh ibu infakkan. Karena itu untuk rumah tangga, makan, minum, anak sekolah, bla 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 bla. Tapi ternyata ada sisa. Boleh nggak sisanya? Nah, maka sesuai akad. Kalau kata suami, ya, urus nih uang, sempurnakan semua, ada sisa, hakmu itu milikmu. Dah, buatmu. Ya. Maka ya sudah, itu hak kita. Tapi kalau suami bilang ini urus, sisa simpan buat bulan depan, nggak boleh. Ya tidak boleh. Wallahu alam ya. Jadi yang kita boleh infakkan secara khusus harta yang milik kita sendiri. Saya kira cukup dua ya, karena waktu. Cukup dua. Taib terakhir. Sedekah sembunyi-sembunyi. Ayo Pak. Harusnya memang seperti itu, tapi ada orang yang bersedekah dia memposting atau juga memberitahu kepada keluarganya atau anaknya dengan tujuan niatnya adalah untuk syiarah, alasannya apa itu. Nah, itu gimana ya? Bagus, pertanyaan bagus. Allah yang jawab. Kata Allah, "In tubdus shadaqati fa ni'ma hiya." Bila kau menampakkan sedekahmu itu sebuah kenikmatan. Maksudnya baik, bagus. Baik maksudnya. Sekali lagi, bila kau tampakkan sedekahmu itu baik. Wa in tukhfuha wa tutuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi bila kau sembunyikan dan kau berikan kepada fakir itu lebih baik. Berarti dua-duanya boleh. Tapi tentunya dengan catatan bolehnya. Niatnya karena Allah. Kenapa sedekah disembunyikan lebih diutamakan, bahkan lebih bisa menolak bala dan seterusnya? Karena lebih ikhlas. Tapi kalau Anda bersedekah diperlihatkan dengan niat supaya menjadi tujuan orang lain mengikuti, ya, terus orang lain juga ikut bersedekah, terjadi di zaman Nabi SAW. Man yatasaddaq ala hada, kata Nabi, siapa yang bersedekah untuk si fulan ini, maka para sahabat berburu-buru bersedekah di depan sahabat yang lain. Untuk yang lain suka ikut-ikutan. Jadi agar orang lain ikut, dia pun bersedekah supaya menjadi contoh bagi. Tapi ingat, di sini tipis sekali. Jangan sampai masuk ria, jangan sampai ujub, gubrak sudah. Selesai. Maka di sini harus betul-betul hatinya jagalah hati, jangan dikotori. Ya. Saya kira cukup, tapi cukup ya. Baik, subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Saya bawa 2 proposal, siapa yang mau? Siapa yang mau? Saya bawa 2 proposal, siapa yang mau? Ditinggal. Baik.